Baik, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praktik budidaya tanaman anggrek. Jika sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana sih alat dan bahan yang dibutuhkan, proses produksi, maka hari ini kita akan belajar langsung dari owner Lombok Orchid, Ibu Linda. Kita akan belajar praktik budidaya tanaman anggrek. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan bersama video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, anak-anak muda yang mau belajar bagaimana cara merawat anggrek. Memang tidak mudah sih untuk merawat anggrek. Orang bilang gampang-gampang susah, itu memang ada benarnya. Tapi yang paling benar adalah anggrek itu butuh konsisten. Jadi nggak hanya sekedar dibeli lantas dibiarkan begitu saja, tapi butuh dirawat gitu. Nah, dirawat itu juga nggak serta-merta setiap orang langsung bisa. Pasti setiap orang memiliki proses dan perjalanannya masing-masing. Tapi yang patut diketahui adalah, tadi udah saya kasih gambar, ini adalah fase anggrek dulu nih. Yang pertama adalah fase dari anggrek di dalam botol. Ini pun nggak langsung tiba-tiba dia ada di dalam botol seperti ini gitu. Tapi dari proses polinasi terlebih dahulu. Masih ingat nggak zaman kelas berapa ya ada pelajaran penyerbukan? Sampai ya? Masih ingat? Ada yang mau menjelaskan penyerbukan itu apa? Oke, penyerbukan adalah proses meletakkan serbuk sari di atas kepala putih. Jadi di bagian anggrek ini kan ada paling menonjol ya, nongol ini ya. Ini biasanya yang akan kita proses polinasi adalah yang baru mekar 1-2 hari. Kalau misalnya dia sudah mekar lama, biasanya serbuk sarinya sudah kuning tua, jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, biasanya dari ini, contohnya ini baru mekar mungkin kemarin. Di dalamnya ini nanti ketika dibuka itu ada 2 bintik kuning, itu adalah serbuk sari yang nanti akan dilekatkan ke dalam sini, ke dalam yang agak lebih dalam lagi nih tongolannya. Ada kan ini lubang di sini, nanti dimasukkan ke dalam sini, dia akan lengket. Lubang di dalam ini ada nektar itu yang biasanya sering diambil sama lebah untuk dijadikan madunya. Nah, nanti setelah dia diambil serbuk sarinya, ditempel di atas kepala putih, nanti dia akan gugur. Contoh gugurnya seperti ini. Bunganya akan habis dulu, lantas tangkai bunganya ini akan mengembung. Nih, tangkai yang ini ya, tangkai yang ini. Dia akan mengembung. Setelah itu dia akan menjadi buah. Nah, setelah akan menjadi buah, dia akan dimasukkan di, istilahnya nyebutnya adalah tabur di lab. Dia akan dimasukkan ke dalam lab seperti ini. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak ini umurnya berapa? Ada? Ini umurnya 1 tahun. 1 tahun di dalam modal ya seperti ini. Ya. Nah, ini dalam proses pertama dari botolan. Lantas kita keluarkan. Nanti kita akan mengeluarkan ini, praktek langsung. Lantas dia akan umur sekitar 4 bulan nanti hasilnya akan seperti ini kurang lebihnya. Lantas kita pelihara lagi, nanti dia akan remaja akan dipelihara lagi menjadi dewasa kemudian akan menjadi siap bunga. Nah, anggrek sendiri ini memiliki nilai jual masing-masing. Nah, rata-rata nih orang-orang kalau beli kan sukanya yang berbunga. Habis itu setelah beli nggak bisa berbunga lagi. Kira-kira kenapa ya gitu. Setelah kita kembali ngobrol, diskusi lebih dalam, ternyata ya bagi mereka nanti akan berbunga dengan sendirinya. Enggak, ternyata anggrek itu butuh dirawat, butuh disayang. Disayangnya apa? Kita manusia pasti haus, pasti lapar. Anggrek pun juga sama gitu. Anggrek kalau haus ya disiram air. Terus ada yang bilang, enggak, saya tumbuh aja. Oke, memang dia tumbuh tapi tidak akan hasilnya maksimal. Jadi harus dipupuk gitu. Nah, pupuk itu ada 3 macam. Pupuk daun, pupuk seimbang, dan pupuk bubuk. Ini kan setiap kita beli mengenalnya adalah pupuk NPK ya. Nah, sedangkan NPK itu punya takaran masing-masing. NPK, N-nya itu nitrogen, N-nya fosfor, K-nya kalium. Nah, cara membacanya ini angkanya semua sama, berarti dia pupuk seimbang. Kalau misalnya N-nya tinggi, ini kan 32-nya lebih tinggi, 32, 10, 10, ini namanya pupuk N, pupuk daun. Nah, kalau seandainya P-nya tinggi, ini tengahnya tinggi, itu adalah pupuk bunga. Seperti itu. Terus kalau K-nya tinggi, ini paling tinggi K-nya, ini adalah pupuk kalium yang tinggi. Fungsinya untuk
banyak, tangkainya banyak, dan bunganya awet. Jadi ada fungsi masing-masing. Nah, caranya menempatkannya, pakai pupuk N itu pada saat usia segini. Pada saat masih kecil tuh makanya kasih pupuk daun dulu biar dia tumbuh dulu terus. Sama juga seperti kita ketika umur 3 bulan, 2 bulan, 6 bulan kalau sekarang ya makannya masih bubur gitu. Sama juga dengan bayi-bayi anggrek makannya pupuk daun. Nah, nanti kalau setelah dia remaja dia bisa pakai pupuk seimbang. Seimbang itu yang takarannya semuanya sama. Nah, ketika nanti kita kepengen dia berbunga lagi, kita harus lihat dulu nih pohonnya sudah besar dulu, sudah sehat, baru kita kasih pupuk bunga. Nah, rata-rata harapan setiap orang anggreknya maunya berbunga terus. Padahal nggak bisa seperti itu. Anggrek ibaratnya kalau dia berbunga butuh energi yang besar. Jadi ketika dia berbunga harus juga tetap disupport dengan pupuk, harus tetap dikasih makan juga. Nah, setelah dia berbunga, kasih dia fase untuk istirahat, kasih dia pupuk seimbang dulu, nanti baru setelah tumbuh tunas-tunas baru dibunga lagi. Nah, misalnya dia kena serangan sakit gitu ya. Pertama fungisida itu jamur. Kalau seandainya anggreknya ada kelihatan hewannya yang mengelilingi dia, itu misalnya ada hewan kecil-kecil pengganggu, itu beri obat insektisida. Nah, ada juga hewan yang nggak kasat mata seperti tungau misalnya. Putih-putih itu ya, pertamanya dia putih, tapi lama-lama nanti dia akan kecoklatan dan hitam seperti ini. Ini tungau gitu. Iya, ini tungau tapi udah memerah, jadi tandanya dia udah sembuh. Biasanya pasti kalau masih baru banget dia seperti kerak keperakan. Biasanya ditandai dengan atas daunnya kuning-kuning, dia agak kurang sehat, di balik daunnya pasti ada tungau. Nah, tungau ngobatinya pakai akarisida. Jadi kita kadang-kadang kebalik tuh, pikirnya karena akarisida buat akar, bukan, padahal ini untuk tungau. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Untuk sekarang kita praktek membuka botolan atau bibit anggrek yang berada di dalam botol. Proses ini adalah cukup lama, dari proses buah matang ini, terutama untuk dendro ya. Dendro ini buahnya sekitar 4 bulan baru matang, kemudian biji serbuknya itu ditanam di dalam botol. Dan ini tidak bisa sembarang orang dan tidak sembarangan tempat bisa. Ini harus di laboratorium kultur jaringan. Nanti kurang lebihnya setahun ini sudah bisa ditanam di luar botol. Ini botolan harus rapat, tidak boleh terkontaminasi. Ibaratnya ini adalah rahim, harus benar-benar steril. Ini dalam kandungan bayi tabungnya. Jadi setelah sudah siap, daun sempurna, akar sudah banyak, ini baru kita tanam di luar botol. Selama 2 minggu ibu hanya siram di pakai sprayer boleh atau dipercik-percik dengan air biasa aja
selama kurang lebihnya 2 minggu. Percik-percik airnya pagi sore ya, karena ini medianya pakis cepat kering. Jadi ini perawatannya adalah Selama 2 air minggu. 2 minggu Pagi, dan sore. sore. Hanya itu saja Ibu Ya, kalau boleh diletakkan di kena yang sinar matahari pagi, tapi jangan dijemur langsung ya. Misalnya kayak semacam teras, terus dia ada sinar masuk di situ itu bisa. Karena atasnya naungan, tapi sinarnya masuk. Tapi bukan yang dijemur langsung, seperti jemur pakaian, bukan. Nanti dia akan kalah kuning-kuning dan rusak mati. Jadi harus sampai 2 minggu. di bawah naungan dan kena sinar. Setelah 2 minggu nanti perlakuannya adalah fungisida plus pupuk daun. Setelah 2 minggu fungisida dicatat ya, siapa tahu nanti setelah 2 minggu itu fungisida dan pupuk Pupuk daun daun itu seminggu 1 kali. seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali, 1 bulan 1 kalinya insektisida. Pakai spray aja Bu. Iya, pakai spray. Nah, indah ya. Terus nanti kalau dia sudah besar semuanya, Setelah 2 bulan ambil yang paling besar dulu untuk kita masukkan ke polipot 1,5. Ini namanya polipot 1,5. mediumnya apa Ibu? Medianya ini bisa kita pakai moss, sphagnum moss. Jadi ini dibiarkan kurang lebih tadi perawatan selama 2 sampai 4 bulan, baru dipindahkan ke Polipot 1,5. Nanti pada saat pemindahan biasanya akarnya itu harus masuk ke dalam mossnya semua, lantas dimasukkan ke dalam sini. Jadi akarnya harus terbenam di dalam medium mossnya Iya. sebelum dimasukkan ke polipot. Dan Kemudian penyiraman ini juga cukup seminggu 1 kali. setelah di polipot Iya. 1 minggu 1 kali. Kalau tadi 2 kali sehari yang di medium Iya. ini, karena karakteristik mediumnya berbeda. Iya, mungkin, Bu, ya? berbeda. Nah, Nanti setelah pakai sphagnum moss kan seminggu 1 kali. Pakai fungisida dan pupuk daun. Itu langsung sekalian basah. Jadi nggak perlu pakai air bersih lagi. nggak perlu disiram. Nah, kita bilang 1 minggu 1 kali, tapi misalnya saya di sini lokasinya tidak begitu kering. 1 minggu 1 kali cukup, tapi ternyata misalnya dipindahkan ke tempat ibu, ternyata hawanya hawa persawahan misalnya, perumahannya hawa persawahan, anginnya kan otomatis lebih kenceng kan. Bisa jadi di tempat ibu mungkin nyiranya 3 hari sekali. Karena jadwalnya seminggu sekali fungisida plus pupuk daun sampai media basah, ternyata itu hari Senin, ternyata hari Jumat dia udah kering, nungguin disiram sampai Senin lagi kan kelamaan. Jadi hari Jumat atau Sabtu disiram dengan air biasa. Jadi sambil diamati gitu, nggak Iya. bisa takut. Oh, 1 Iya. minggu dibiarin Iya, dilepas, itu harus dipantau. jadi terus. harus dipantau, disesuaikan. Intuisi juga main di sana. Iya, juga, benar. kira-kira Rasa boleh, menyayanginya iya. tuh soulnya tuh harus ada gitu. Kalau enggak ya dia makhluk hidup, sama juga bahasa tubuhnya adalah kalau saya dirawat baik saya akan menunjukkan dengan hasil yang baik gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Seperti itu. Jadi ini hasil praktek hari ini sampai dengan seedling Bu ya. Nanti selanjutnya dirawat sampai dengan usia anakan. Misalnya tante kalau itu kan pakai tomat, nah sedangkan kalau di rumah itu ada anggrek yang pakai apa sih? Serabut kelapa, ya. Itu sama apa beda? Perlakuannya beda. Jadi serabut kelapa itu mengandung zat tanin. Kalau sebelum pakai serabut kelapa harus direndam air dulu selama 3 hari, airnya diganti setiap hari, lantas dijemur kering baru bisa dipakai. Jadi nggak bisa gitu. Ya, ngambil kadang-kadang kelapa orang langsung habis dipakai. ngambil kelapa langsung dipakai. Nah, itu nanti zat taninnya itu yang meracuni tanaman. Jadi harus dinetralisir Harus dulu, dinetralisir direndam dulu baru bisa berkali-kali. dipakai. Tapi itu bisa jadi alternatif medium. Bisa. Ya. Cuma yang banyakan orang nggak tahu karena ada zat tanin itu. Jadi kadang-kadang langsung pakai. Praktek hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Mudah-mudahan bisa membuka wacana juga bahwa dunia pertanian itu menjanjikan. Jadi jangan malu untuk berkotor-kotoran, jangan malu untuk belajar karena belajar kotor itu baik. Walaupun itu slogan, tapi itu benar-benar mengeksplor diri kita, jiwa kita. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kemampuan mana nih yang ternyata lebih menonjol dalam diri kita. Berarti harus dieksplor, dicoba, jangan Benar. takut mencoba Bu, ya. Benar, Jangan benar. takut bertanya. Ibu juga Benar. baru pertama mengenal Bu Indah, ternyata alhamdulillah Bu Indah orang yang welcome sekali mau berbagi ilmu bersama kita di sini, dan siswa-siswi di rumah tentunya bisa mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari hari ini bersama Ibu Indah. Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan dari rumah ya Ibu ya. Iya. Ternyata semuanya bisa kita lakukan dan ternyata mudah sekali ya untuk melakukan proses awal budidaya tanaman
tanaman anggrek. Yang penting tahu kunci-kuncinya, yang penting tahu anggrek yang saya miliki ini jenis apa, bagaimana karakternya. Oke, itu tadi kegiatan kita hari ini, praktek budidaya tanaman anggrek. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian dalam melakukan kegiatan budidaya selanjutnya. Jangan lupa terapkan selalu protokol hidup sehat, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.